Perkenalkan, nama saya Deno Buawang dengan NIM 230401040028, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden memegang dua peran penting sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut ini adalah ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki wewenang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara dan juga menjadi simbol persatuan dan kedaulatan negara. Yang kedua, memilih presiden yang terpisah. Presiden dan anggota legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang terpisah. Presiden tidak dipilih oleh parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen dalam pergantian dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Terus yang ketiga, masa jabatan tetap. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme atas pelanggaran hukum berat. Terus yang keempat, kabinet dibentuk oleh presiden. Presiden memiliki hak untuk menunjukkan dan memberhentikan menteri-menterinya yang akan membentuk kabinet. Yang kelima, tidak ada hubungan bertanggung jawab timbal balik yang langsung. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang independen. Yang keenam, pemisahan kekuasaan yang tegas. Terdapat pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun tetap ada mekanisme antara lembaga. Saya lanjut kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Stabilitas pemerintahan. Masa jabatan presiden yang tetap memberikan stabilitas pada pemerintahan karena tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. Terus yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki otoritas yang jelas dalam memimpin negara dan menjalankan kebijakan. Terus yang ketiga, legitimasi demokrasi yang kuat. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala negara dan kepala pemerintahan. Terus yang keempat, penyusunan program kerja yang jelas. Kabinet yang dibentuk oleh presiden dapat menyusun dan menjalankan program kerja sesuai dengan visi dan misi presiden selama masa jabatannya. Pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan mendorong adanya pengawasan dan keseimbangan antara lembaga negara. Terus kekuasaan sistem pemerintahan presidensial. Potensi konflik antara lembaga, pemisahan kekuasaan yang tegas dan dapat memicu konflik antara eksekutif dan legislatif. Terutama jika presiden dan mayoritas parlemen berasal dari partai politik yang berbeda. Hal ini dapat menghambat proses pembuatan kebijakan. Terus pengambilan keputusan yang lambat. Proses pembuatan kebijakan bisa menjadi lebih lambat karena memerlukan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Presiden memiliki hak veto yang dapat membatalkan undang-undang yang disetujui parlemen. Kekurangan fleksibilitas. Sulit untuk mengganti pemerintahan di tengah masa jabatan jika presiden tidak efektif atau kehilangan dukungan publik, kecuali melalui proses pemaksulan yang rumit. Kekurangan akuntabilitas langsung kepada parlemen. Presiden tidak bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen yang berpotensi mengurangi pengawasan parlemen terhadap tindakan eksekutif.
Yang terakhir, Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan beberapa ciri khas yang disesuaikan dengan konteks ketatanegaraan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.